Halo semua. Pada video sebelumnya kita udah membahas mental block apa aja yang sering membuat orang Kristen jatuh dalam kemiskinan. Di situ saya juga udah menjelaskan kenapa semua orang Kristen, baik pengusaha, karyawan, atau pelayan Tuhan, wajib mengatur keuangan. Jadi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silakan nonton dulu di link yang muncul di video ini ya. Jika teman-teman perhatikan semua perumpamaan yang Yesus ajarkan, teman-teman akan lihat bahwa Yesus banyak menggunakan perumpamaan yang menggunakan sudut pandang seorang investor dan pedagang. Jadi saya berharap teman-teman yang bukan investor dan pedagang bisa mulai belajar investasi dan berdagang supaya bisa lebih mengerti apa yang Yesus katakan. Dan pada video ini, kita akan membahas beberapa hal yang diajarkan oleh Yesus mengenai cara mengatur uang, investasi, dan berdagang. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah perumpamaan tentang seorang penabur di dalam Matius 13 ayat 3-9 yang ditutup dengan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya akan membacakan Matius 13 ayat 3-9 terjemahan tanpa ragi. Teman-teman silakan baca yang terjemahan Lai. Oke? Sekilas ada seorang penabur yang keluar untuk menabur. Lalu ada yang di dalam taburan terjatuh di sisi jalanan, maka burung-burung datang memakannya. Kemudian ada yang lain terjatuh di tempat bebatuan yang tidak mempunyai banyak tanah, maka dia langsung berkembang karena tidak mempunyai kedalaman tanah. Kemudian ketika matahari terbit membakarnya, maka dia kering karena tidak mempunyai akar. Kemudian ada yang lain terjatuh ke atas semak-semak duri, maka semak-semak duri itu naik dan mencekiknya. Kemudian ada yang lain terjatuh di tanah yang bagus, maka memberikan buah. Memang ada yang 100, namun ada yang 60, kemudian ada yang 30. Siapa yang mempunyai telinga, dengarlah. Nah, penabur adalah investor, dan apa yang ditabur adalah apa yang diinvestasikan. Apa yang ditabur itu sebenarnya bisa berarti macam-macam. Salah satunya yang kita semua punya adalah waktu. Dan waktu adalah salah satu benda yang paling berharga di dalam hidup kita. Uang hilang bisa kembali, waktu hilang nggak bisa kembali. Tetapi pada video ini kita nggak bahas tentang waktu, kita bahas tentang uang. Jadi benih yang ditabur itu adalah uang, dan tujuan kita sebagai investor adalah berharap uang itu kembali beberapa kali lipat. Dalam perumpamaan ini, kita melihat yang pertama ada benih yang jatuh ke jalanan dan dimakan burung sampai habis. Ini adalah resiko investasi. Jadi ketika teman-teman investasi, jangan berharap investasi lalu berdoa dan selalu mendapat untung. Yesus nggak pernah mengajarkan begitu. Yesus mengajarkan ada investasi yang jatuh ke tanah dan dimakan burung sampai habis. Jadi teman-teman harus sadar ada yang namanya resiko investasi dan proses belajar dari kesalahan. Jangan pernah menaruh segala yang kamu punya ke dalam investasi yang kamu nggak benar-benar ahli. Selalu lakukan manajemen resiko di dalam berinvestasi. Untuk investasi baru yang kamu benar-benar buta, pakai uang kamu yang paling dingin. Maksudnya uang yang dingin adalah uang yang walaupun hilang, kamu masih bisa ketawa-ketawa. Kemudian ada benih yang langsung cepat naik dan langsung cepat mati. Maksudnya adalah ada investasi yang kelihatannya langsung cepat menghasilkan, tetapi hati-hati. Kemungkinan itu cuma bubble atau tipuan mata. Jangan langsung segera memasukkan semua uang kamu ke dalam investasi yang kelihatannya cepat naik. Lakukan manajemen resiko. Kalau kamu mau investasi ke dalam bidang baru yang lagi tren, gunakan sebagian uang kamu aja, yang kalau investasi itu gagal, kamu masih bisa ketawa-ketawa. Kemudian ada benih yang tumbuh di semak duri. Tumbuh besar tapi nggak bisa berbuah. Maksudnya ada investasi tertentu, tetapi tetap nggak bisa menghasilkan karena berbagai faktor. Jadi sekali lagi, ini adalah resiko investasi. Terakhir ada benih yang tumbuh di lahan yang bagus, bisa menghasilkan beberapa kali lipat. Ketika kamu menemukan lahan investasi yang bagus, maka semua kerugian kamu akibat salah investasi akan terbayar dengan hasil dari investasi yang bagus. Supaya kamu bisa mendapatkan lahan investasi yang bagus, kamu akan melewati lahan investasi yang buruk. Jadi salah satu faktor yang paling penting adalah pengelolaan resiko.
Kalau kamu mau mendapatkan hasil investasi yang bagus, ya kamu harus berani investasi. Kamu nggak bisa berharap mendapatkan hasil kalau kamu nggak berinvestasi. Namun kamu harus ingat, di dalam berinvestasi ada proses belajar. Ada resiko kehilangan uang yang harus kamu lalui. Oleh karena itu, kamu harus menjaga benih kamu supaya jangan sampai ketika kamu menemukan lahan yang bagus, kamu sudah kehabisan benih. Oke? Yang berikutnya adalah perumpamaan tentang gandum dan ilalang di dalam Matius 13 ayat 24-30. Kerajaan semesta langit raya sama seperti manusia yang menabur bibit yang bagus di dalam lahannya. Kemudian pada waktu para manusia tidur, musuhnya datang, dan dia menabur gulma-gulma di tiap tengah-tengah gandum, lalu dia pergi. Kemudian ketika tumbuhan itu sudah berkecambah dan membuat buah, gulma-gulma itu juga tampak. Kemudian para abdi si kepala keluarga itu datang dan berkata kepadanya, "Penguasa, bukankah kamu tabur bibit yang bagus di dalam lahanmu? Jadi dari mana ada gulma-gulma?" Kemudian dia menjelaskan kepada mereka seorang musuh yang sudah melakukannya. Kemudian mereka berkata kepadanya, "Jadi, apakah kamu ingin kami pergi mengumpulkan mereka?" Dia juga menjelaskan kepada mereka, "Tidak. Jangan sampai ketika kalian mengumpulkan gulma-gulma, kalian akan sekaligus mencabut mereka yang biji. Kalian biarkan keduanya untuk tumbuh bersama hingga panen. Lalu pada waktu panen, aku akan berkata kepada para penuai, pertama kalian kumpulkan gulma-gulma, lalu kalian ikat menjadi berkas untuk dibakar. Kemudian kalian mengumpulkan biji ke lumbungku." Jadi maksudnya, walaupun kamu udah investasi di tempat yang bagus, walaupun sudah dijaga, tetap masih ada resiko. Ada kemungkinan orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan investasi kamu. Dan ada kemungkinan mereka berhasil membuat investasi kamu tidak maksimal. Tetapi apabila itu terjadi, kamu jangan panik. Jangan sampai kamu menghancurkan investasi kamu karena kamu emosi. Hadapi segala kendala yang ada di dalam investasi kamu dengan tenang. Oke? Berikutnya Matius 13 ayat 44-46. Kerajaan semesta langit raya sama seperti harta yang tersembunyi di dalam lahan. Manusia yang menemukannya akan menyembunyikannya, lalu dari kesenangannya dia pergi menjual apa yang dia punya, dan dia membeli lahan itu. Kerajaan semesta langit raya juga sama seperti pedagang yang mencari mutiara yang pada bagus. Kemudian ketika menemukan satu mutiara yang sangat berharga, dia pergi menjual semua yang dia punya, lalu dia membelinya. Nah, kita lihat di sini ada dua orang yang menjual semua yang dia punya untuk membeli sesuatu. Kenapa mereka melakukannya? Karena mereka yakin dengan pasti bahwa mereka memperoleh keuntungan ketika mereka membeli. Untuk mengerti hal ini, kita harus paham ada yang namanya harga dan ada yang namanya value atau nilai. Orang pertama melihat harta yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan orang kedua adalah orang yang sudah pakar di dalam bidangnya. Untuk menjelaskan hal ini, saya mengambil contoh jual beli mobil. Sekarang ini kita bisa dengan mudah mencari harga pasaran mobil di internet. Nah, ini adalah yang namanya value atau nilai, harga pasar. Kalau kamu mau untung di dalam jual beli mobil, kamu sudah harus untung pada saat kamu membeli, bukan menjual. Maksudnya, kalau ada orang yang mau menjual mobil kepada kamu sudah harus memastikan bahwa bila kamu membeli mobil itu, kamu pasti bisa menjualnya dan dapat untung. Jadi yang pertama, dari segi harga harus di bawah harga pasar. Jangan pernah berpikir untuk membeli dengan harga pasar dan berharap untuk menjual di atas harga pasar. Kamu harus berpikir bahwa apabila kamu harus menjualnya di bawah harga pasar, kamu masih untung atau setidak-tidaknya kamu tidak rugi. Syukur-syukur kamu bisa menjualnya dengan harga pasar atau di atas harga pasar. Itu bonus. Nah, tapi tetap ingat ya manajemen risiko. Dalam contoh ini, kalau kamu belum pernah jual beli mobil,
Jangan all in. Jangan gunakan semua uang kamu untuk beli mobil. Gunakan uang dingin yang kalau entah bagaimana kamu salah beli, kamu rugi, uang kamu nggak bisa kembali, kamu masih bisa ketawa-ketawa. Misalnya, kamu beli mobil murah di bawah harga pasar. Ternyata mobil itu bermasalah dan disita. Jadi kamu kehilangan mobil itu. Kalau kamu pakai uang dingin, mobil itu hilang pun kamu nggak masalah. Jadi kalau kamu nggak sanggup menerima resikonya, jangan beli. Beli yang kamu sanggup terima resikonya. Orang yang di dalam perumpamaan ini adalah pakar. Dia melihat harta yang orang lain nggak lihat. Contohnya di dalam jual beli mobil, ketemu mobil yang dijual murah. Dia pasti mencari alasan kenapa mobil itu dijual murah. Apakah ada masalah dengan surat, atau ada kerusakan, atau lainnya. Setelah dia tahu semua masalahnya, dia tahu bagaimana cara memperbaiki masalahnya, dia tahu bahwa dia bisa jual dan dapat untung. Jadi dia tahu bahwa resiko itu tetap ada tetapi sudah diminimalkan. Dia berani mengambil resikonya dan dia melihat bahwa keuntungan yang dia dapatkan jauh lebih bernilai daripada segala usaha yang dilakukan. Baru dia all in. Baru dia jual semuanya untuk membeli itu. Nah, saya mau menutup video ini dengan Lukas 14 ayat 28-32. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang, ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi begini, Yesus ingin kita percaya kepadanya supaya kita bisa melihat, bukan supaya kita buta. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi bijaksana, bukan untuk menjadi bodoh. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.